wabarakatuh. Rame-rame lagi. Panitia Natal tuh. Sehat ya? Natal Oh, ini Natal. Iya. Oh, oke. Panitia Natal. Iya. Kita hari ini kan tahun 29 ya? Iya. 29 hari ini. Jam 4. Seremoni. Iya. Oke, nanti kita ini ya, ikuti acaranya. Nanti pembagian ini. Seremoni ya. Oke deh. Gue mau izin nih Bang Hendrik kok. Oh iya, apa kabar? Sumut. Belum sempat ketemu ya waktu itu ya? Iya. Selamat ya. Iya, semoga bisa menjalankan amanah dengan baik. Iya. Serius banget kayaknya. Oh, ini bahagia loh ini. Bahagia. Tepuk tangan aja dah. Kok jadi serius banget ya bilangnya. Ini bukan musda loh ini. Bukan musda. Ya. Silakan. Pak Ketum, kami dari Panitia Perayaan Natal Partai Demokrat 2021 ingin melaporkan bahwa dalam rangka perayaan Natal Nasional Partai Demokrat 2021, Panitia Natal sebagaimana tagline Partai Demokrat, peduli dan beri solusi, dan juga tema Natal Nasional PGI 2021, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Oleh karena itu, sebagai bentuk wujud nyata tagline Partai Demokrat dan tema Natal tersebut, maka saya sebagai Ketua Panitia Natal akan melaporkan salah satu rangkaian kegiatan Natal Partai Demokrat yang akan melakukan bakti sosial di beberapa tempat, antara lain, pertama, di wilayah Jakarta Pusat, kami mendistribusikan paket Pantai Asuhan Vintesius Putra. Yang kedua, di wilayah Jakarta Timur, kami mendistribusikan paket Pastoran Aloysius Gonzaga. Dan ketiga, di wilayah Jakarta Utara, di wilayah Jakarta Barat, kami akan membagikan ke Pura dan Vihara untuk masyarakat Hindu, Buddha, dan Konghucu yang membutuhkan. Akhirnya kami Panitia Natal juga mengucapkan terima kasih kepada para anggota fraksi Partai Demokrat yang mendukung terselenggaranya kegiatan bakti sosial ini. Demikian Ketua Umum, laporan kami. Kami mohon Ketua Umum untuk memberikan arahan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Ya. Langsung aja ya. Ini bukan ijab kabul nih kan. Tapi harus bersambut. Napas nggak boleh terputus itu. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kebersamaan di hari yang berbahagia ini. Saya atas nama pribadi dan tentunya selaku Ketua Umum Partai Demokrat sungguh bersyukur dan berbahagia bertemu dengan para sahabat sekalian. Udah rindu juga, udah 1 tahun tidak ketemu. Karena pindah tahun kan, 2001, 2022, 1 tahun tak ketemu. Sehingga tentunya ada kerinduan untuk menyapa, ngobrol bareng dengan para kader, terutama para pengurus utama DPP hari ini. Dan di momentum yang baik ini, saya walaupun mungkin agak terlambat, saya mengucapkan selamat Natal
Semoga bahagia di hati, damai di hati, bersama keluarga tercinta. Amin. Dan tentunya selamat tahun baru 2022. Spirit Natal dan tahun baru harus menjadi penggerak kita untuk lebih bersemangat dan fokus pada perjuangan kita. Kita ingin 2022 lebih baik, kita juga lebih sukses. Tentu semua membutuhkan kerja keras dan kebersamaan di antara kita. Tema kebersamaan ini tidak akan pernah usang. Solidaritas kemanusiaan tidak akan pernah usang. Apalagi kita tahu negeri kita hari ini juga sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat di sana sini, saudara kita, dari Aceh sampai dengan Papua, banyak yang sedang menghadapi permasalahan kehidupan akibat pandemi COVID-19 dan tekanan ekonomi yang juga masih berkepanjangan. Sudah selayaknya, sudah sepatutnya kalau kita sebagai pejuang rakyat selama ini, tentunya dalam rumah besar Partai Demokrat, untuk terus menunjukkan kepedulian, atensi dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Willem Wandik, solusi untuk masyarakat sekitar kita. Mungkin angka dan jumlahnya tidak bisa sebesar yang kita harapkan, tetapi ingatlah, sekecil apapun, apapun bentuknya, kalau didorong oleh keikhlasan, kesadaran hati yang tulus, maka kita juga selalu yakin bahwa akan diterima dan dirasakan baik oleh masyarakat kita. Saya, Sekjen Bendum, tentunya mengucapkan terima kasih kepada Pak Willem Wandik selaku Ketua Panitia Perayaan Natal Nasional Partai Demokrat dan teman-teman semua yang telah bersusah payah untuk menghimpun bantuan kemanusiaan yang ada di depan kita ini. Ini banyak sekali, mudah-mudahan juga bisa diserahkan dengan baik kepada mereka yang membutuhkan. Sesuai dengan laporan tadi, di wilayah Jakarta ada berbagai panti asuhan, tetapi yang membahagiakan juga tidak hanya bagi umat Kristiani atau Nasrani, tapi juga bantuan akan diserahkan kepada saudara-saudara kita pemeluk agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini adalah sekali lagi kemuliaan dan kemanusiaan yang kita tunjukkan sebagai kader Partai Demokrat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas nama pribadi dan juga keluarga besar Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk semuanya. Selain itu juga saya tadi dengarkan bahwa ada bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat wilayah Banten yang belum lama ini menghadapi bencana. Terus terang kita juga cukup ataupun selalu bersimpati karena memang wilayah Banten, Lebak, Pandeglang dan beberapa kabupaten kota lainnya itu memang seringkali dilanda bencana. Betul ya? Gempa bumi, kemudian tanah longsor dan lain sebagainya. Saya sendiri pernah sebetulnya beberapa tahun yang lalu datang ke wilayah Lebak misalnya. Tapi ya inilah kondisi geografis Indonesia, Ring of Fire, setiap saat kita bisa menghadapi gempa bumi, bencana alam lainnya yang tak diduga-duga. Oleh karena itu, kepedulian semacam ini yang akan membantu mengobati dan juga meringankan beban hidup masyarakat kita. Semoga segala kebaikan dan niat suci ini menjadi pahala buat Bapak Ibu sekalian. Dan ada teman-teman wartawan dan media juga, inilah Partai Demokrat. Kami partai yang insya Allah akan terus berada pada garis ideologi nasionalis religius. Di atas segalanya kita adalah sebangsa setanah air. Indonesia yang kita cintai ini adalah negeri yang penuh dengan keberagaman. Perbedaan itu adalah kekuatan, bukan sebaliknya. Jadi kita akan
berkata keras jika ada yang menggunakan perbedaan sebagai alat untuk memecah belah bangsa. Sebaliknya, Demokrat akan terus memperjuangkan keberagaman dalam sebuah harmoni sesuai dengan Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini kita junjung tinggi dan gelorakan. Mari kita jadikan itu sebagai kekuatan kita, unity in diversity. Berbeda-beda tapi satu, beragam itu indah. Tinggal bagaimana kita menggunakan keberagaman itu. Ini bukti bahwa Demokrat insya Allah akan terus bersama rakyat sesuai dengan tagline kita, berkoalisi dengan rakyat dalam suka maupun duka. Tidak peduli saat ini kita berada dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Semangatnya adalah terus membantu rakyat yang membutuhkan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas inisiatif dan kerja keras kemanusiaan ini. Insya Allah saya akan menghadiri perayaan Natal Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Januari di Hotel Sultan. Sudah masuk dalam agenda saya. Prioritas nomor 1. Tanggal 29. Menerima laporan dari Pak Willem Wandik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Perayaan Natal Nasional Partai Demokrat. Beliau ini adalah Wakil Ketua Umum sekaligus juga anggota DPR RI dari Papua. Tapi tadi bersama dengan para kader, para pengurus lainnya beragama Kristiani, Nasrani yang juga dengan niat yang baik dan tulus dalam semangat memperingati atau merayakan Natal tahun 2021 yang lalu dan juga semangat tahun baru agar kita semua lebih baik dan kita menyongsong tahun ini dengan semangat solidaritas kemanusiaan. Teman-teman tadi menghimpun bantuan sosial untuk diserahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, di antaranya yatim piatu, kemudian masyarakat yang termarginalkan, janda-janda di wilayah Jakarta, dan juga bantuan terhadap bencana alam yang terjadi di Pandeglang atau di wilayah Banten yang lalu. Termasuk juga bukan hanya kepada saudara-saudara umat Nasrani dan Kristiani, tetapi juga kepada saudara-saudara yang beragama Islam, Hindu, kemudian Buddha dan Konghucu. Ini adalah sebuah bukti bahwa walaupun mungkin jumlahnya tidak sebesar yang kita harapkan, tetapi bisa dengan tulus insya Allah ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi hari-hari yang masih juga berat akibat pandemi COVID-19 dan tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Untuk Itu saja. Puncaknya kan tanggal 29 nanti, apakah Ya. itu hanya internal kah atau akan mengajak ke pihak lainnya atau dari partai lain kah? Silakan, Pak. Ya, selain internal, kita akan mengajak pihak lain juga. Siapa aja kira-kira yang bakalan diajak? Kira-kira bakal yang diundang itu dari pihak mana saja? Ada sejumlah kementerian lembaga, ada Kapolri, dan juga ada sejumlah kementerian lembaga, Panglima TNI, Kapolri, dan juga Gubernur DKI, terus Wali Kota DKI, dan juga sejumlah OKP, tokoh-tokoh agama, dan juga seperti ulama, dan kan pengundang juga. Ya, intinya ini adalah acara bersama ya, tentunya keluarga besar Partai Demokrat dalam kapasitas
yang tentunya tetap terbatas. Kita ingin juga menghadirkan para tokoh, para pemuka agama, lintas agama, tokoh masyarakat, dan juga para pemimpin yang kita harapkan bersama-sama kita tetap membangun solidaritas kemanusiaan dan bersama-sama kita bisa bangkit dalam menghadapi COVID-19 ini dan juga menyongsong masa depan yang lebih baik ke depan. Oke, cukup ya. Pak Ketum itu kan yang soal rompi itu. Kenapa? Lagi pakai rompi itu boleh. dikit aja Pak Ketum. Kenapa? Apa maksud tujuannya itu? Oh, maksud dan tujuannya? Iya. Saya ini senang berolahraga untuk menjaga kebugaran karena politik itu kan sangat padat ya, pagi siang malam kita harus selalu fit, apalagi kalau harus berkeliling Nusantara. Jadi saya harus menjaga kebugaran secara sadar gitu. Dan olahraga itu macam-macam Mas. Saya sering juga ke gym misalnya, kemudian lari, kadang jalan. Nah, sesekali juga saya menggunakan beban. Jadi rompi itu isinya beban. Ada plat besinya yang menjadi beban sehingga pada saat berjalan itu lebih efektif untuk membakar kalori dan juga membuat upper body workout lah gitu. Kapan-kapan saya ajak nggak? Kapan-kapan saya ajak jalan kayak gitu? Boleh. Boleh, oke. Terima kasih. Pakai rompi juga ya?